Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu pengurus DPD PPNI di Kabupaten, saya berencana untuk updating data perawat per April 2021 dengan cara mengirimkan link Google Formulir kepada seluruh teman-teman perawat. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat formulir Google tersebut, ya. Kemudian bagaimana cara men-share ke teman-teman perawat. Lalu setelah teman-teman perawat atau para responden itu telah mengisi link tersebut, bagaimana cara mendownload datanya. Nah, selanjutnya karena di Google Formulir itu hasil downloadnya itu dalam bentuk file CSV, nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara merubah file CSV menjadi file Excel. Di next video saya akan memperlihatkan bagaimana penyajian hasil updating database perawat tersebut dalam aplikasi SPSS. Jangan kemana-mana, pastikan Anda mengetahui caranya. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah buka browser Anda. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, pilih yang ini ya, Google Drive. Tapi jika teman-teman belum pernah membukanya di laptopnya, biasanya tidak ada muncul ini, teman-teman langsung ketik aja di sini ya, drive.google.com ya, yang ini ya, teman-teman klik yang ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, teman-teman pilih yang ini, Google Drive Sign In. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini ya. Ini adalah Google Drive saya. Semua orang itu yang mempunyai akun itu diberikan kuota ya, 15 GB ya untuk di Google Drive ini. Kebetulan saya ini sudah menggunakan 7,6 GB. Nah, kita langsung saja bagaimana cara membuat Google Formulir ya. Caranya teman-teman masuk ke sini, klik yang ini. Oke, lalu klik ini Google Formulir, nanti ada muncul formulir kosong ya, klik yang ini. Nah, setelah muncul formulir kosong seperti ini teman-teman, klik yang ini. Nah, kita berikan judul dulu ya formulirnya. Saya kasih judul database update perawat Sinjai April 2021, seperti itu. Kita klik saya di sini teman-teman. Di sini otomatis muncul judul dari Google Form ini. Nah, di sini ada deskripsi formulir, maksud saya. Teman-teman bisa tambahkan di sini, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Oke, itu ya. Lanjut kita membuat pertanyaan pertama. Teman-teman ketik di sini ya. Maksud saya klik di sini. Pertanyaan pertamanya nama perawat ya, nama perawat. Saya kasih di sini dalam kurung tanpa gelar ya, tanpa gelar. Seperti itu. Nah, di sini pilihannya adalah jawaban singkat. Lalu kemudian di pertanyaan kedua saya kasih di sini pertanyaan yaitu gelar ya, gelar pertanyaannya. Kemudian di sini pilihannya adalah pilihan ganda. Kenapa saya kasih pilihan ganda? Supaya teman-teman nanti tinggal memilih apa gelarnya ya. Yang pertama misalnya AMK ya, AMK. Kemudian yang kedua SKEP ya, yang kedua SST, yang ketiga SKEP, yang keempat SKEP NS, enter, yang kelima SKEP NS MKEP ya. Kemudian opsi berikutnya SKEP NS MKES ya, karena ada juga yang MKES ya. Selanjutnya ada mungkin yang SKEP NS
mm. Begitu juga yang saya tahu ada juga yang kes ya. Nah, jika masih ada, teman-teman mungkin kasih dokter ya di sini, dokter ya, S3 ya. Lalu jika masih ada yang lain, teman-teman berikan aja yang ini. Ada pilihan lain. Jika nantinya responden ada yang mempunyai gelar di luar dari ini, dia langsung bisa mengetiknya di sini secara manual. Lalu yang di bawah ini kasih arahkan ke kanannya, wajib diisi ya. Artinya nantinya tidak bisa loncat ke pertanyaan berikutnya jika belum mengisi gelar ini. Begitu juga yang pertama ini, nama perawat ya. Ini kita centang ke sana ya, ke kanan seperti itu agar wajib diisi. Lalu selanjutnya di sini ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Teman-teman klik saja yang ini tanda tambah ya. Pertanyaan ketiga adalah tempat lahir ya, tempat lahir. Kebetulan di sini yang saya butuhkan hanya nama kabupatennya saja ya, kabupaten. Artinya teman-teman nanti lahir dimanapun mengetiknya di situ kabupaten saja ya. Ketik di sini, ketik nama kabupaten saja ya. Begitu maksudnya, agar nantinya kita dapat mengetahui bahwa dari kabupaten A berapa orang, dari kabupaten B berapa orang, seperti itu. Jadi di sini pilihannya adalah jawaban singkat ya, seperti itu. Selanjutnya kita centang juga di sini, wajib diisi. Lalu pertanyaan keempat, klik lagi di sini ya teman-teman. Pertanyaan keempat yaitu tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir pilihannya secara otomatis ya, ada tanggal di sini teman-teman. Yang di bawah ini ada tanggal ya, teman-teman klik yang ini. Selanjutnya ini juga wajib diisi ya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, teman-teman klik lagi nih tanda tambah. Kita ketik NIP ya, NIP. Jadi dalam kurung diisi bagi perawat PNS. Perawat PNS. Nanti di sini jawabannya, pilihannya adalah jawaban singkat ya. Kemudian teman-teman tidak usah centang di sini, arahkan ke kanan wajib diisi, karena nanti respondennya juga ada yang non PNS, jadi dia bisa meloncati pertanyaan tersebut. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah pendidikan terakhir ya, pendidikan terakhir ya, pendidikan terakhir. Nah, di sini pilihannya yaitu pilihan ganda ya. Teman-teman klik sini, lalu pilih yang ini ya teman-teman, pilih yang ganda. Nah, opsi pertamanya pendidikan terakhirnya, misalnya dia sekolah, mungkin sudah tidak ada sekolah ya, kita kasih pilihannya pendidikan terakhirnya yaitu D3 ya, D3 keperawatan, gitu teman-teman ya. Setelah itu kita enter, teman-teman enter di sini, lalu D4 ya, D4 keperawatan, enter lagi S1 keperawatan. Nah, kemudian enter lagi, kemudian opsi keempat adalah S1 keperawatan plus nurse. Nah, seperti itu. Kemudian S2 keperawatan, kemudian enter lagi S2 kesehatan ya, yang ya, kesehatan. Kemudian ada juga pilihannya S2 manajemen, seperti itu. Kemudian S3 keperawatan. Lalu jika masih ada, teman-teman tambahkan di sini lainnya ya. Jika ada sekolahnya, siapa tahu ada S4 juga ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian ini dicentang ke kanannya, wajib diisi. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, teman-teman klik lagi ini tanda tambah ya. Kita masuk ke pangkat dan golongan. Pangkat, strap, golongan. Nah, teman-teman di sini pilih yang ini, kita tetap pilih yang ini ya, pilihan ganda. Untuk opsi pertama, teman-teman ketik di situ pangkat golongannya, kita startnya di golongan 2B ya. Semuanya sekarang itu sudah paling rendah golongan 2B untuk perawat yang PNS. Jadi pangkatnya adalah pengatur muda tingkat 1 golongan 2B, seperti itu ya. Kemudian enter.
lalu teman-teman copy saja supaya tidak sering mengetik. Copy pengatur, copy pengatur muda. Jadi kalau 2C itu adalah pengatur ya teman-teman, pengatur 2C. Selanjutnya kita copy paste lagi pengatur muda, tidak pakai muda lagi ya teman-teman, untuk golongan 2D ya, 2D pengatur muda tingkat 1, pengatur tingkat 1. Selanjutnya untuk golongan 3 di opsi keempat yaitu penata muda ya, golongan 3A. Selanjutnya penata muda tingkat 1 golongan 3B, penata golongan 3C, kemudian penata tingkat 1 golongan 3D. Lalu kemudian selanjutnya pembina itu golongan 4A, kemudian pembina tingkat 1 golongan 4B ya, 4B. Lalu selanjutnya pembina utama muda ya, sampai di situ saja teman-teman ya, karena saya yakin teman-teman perawat paling tinggi untuk sementara 4C ya. Lalu kalaupun ada di atasnya teman-teman kasih pilihan tambahan lainnya, lalu ini dicentang ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan berikutnya teman-teman klik lagi yang ini. Pertanyaan berikutnya adalah jabatan perawat ya, jabatan perawat. Di sini teman-teman perlu membedakan ya pangkat, golongan, dan jabatan. Kalau pangkat yaitu pengatur muda, pengatur tingkat 1, pengatur muda, penata muda, dan seterusnya. Pembina itu pangkat ya. Kalau golongan ini 2A, 2B, 2C, dan seterusnya. Nah kalau jabatan teman-teman di sini klik yang ini, pilih pilihan ganda ya. Jabatannya nanti kita kasih opsi lagi. Yang pertama jabatannya adalah perawat terampil ya, seperti itu, enter. Perawat mahir, enter. Perawat penyelia ya, penyelia, enter. Perawat ahli pertama ya, seperti itu. Lalu kita copy supaya tidak mengetik berulang-ulang. Nah enter. Perawat ahli muda, enter. Perawat ahli madya, enter. Perawat ahli utama, seperti itu. Nah jika masih ada pilihan lain teman-teman klik yang ini, tambahkan lainnya, lalu centang ke sini ya. Pertanyaan berikutnya klik lagi yang ini, adalah masa berlaku STR ya, masa berlaku STR. Nah karena di sini yang ditanyakan adalah tanggal, berarti di sini sudah benar pilihannya ya, tanggal yang ini yang di bawah ya. Oke, kemudian ini dicentang atau tidak usah dicentang ya, yang sampai teman-teman belum punya STR ya tidak usah dicentang di sini. Jadi kalau masa berlakunya STR-nya tidak ada, pasti kosong di sini teman-teman, langkai aja ya, tidak usah wajib diisi. Beda yang ini tadi wajib diisi ya, kalau yang di bawah tidak usah wajib diisi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah masa berlaku BTCLS ya, jika ada. Ini juga tanggal ya, ini juga tidak perlu wajib diisi karena siapa tahu ada yang belum pernah BTCLS. Lalu di pertanyaan berikutnya adalah nomor NIRA registrasi anggota ya. Di sini jawabannya jawaban singkat ya teman-teman. Kemudian ini juga tidak usah wajib diisi, jangan sampai belum ada niranya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah alamat ya, alamat. Nah di sini saya kasih keterangan alamatnya sesuai domisili ya, karena kalau alamatnya sesuai KTP biasanya ada KTP-nya di Makassar, domisilinya di Sinjai, makanya situ sesuai domisili ya. Kemudian di sini karena alamatnya itu biasanya panjang, teman-teman boleh gunakan jawaban singkat, boleh paragraf ya, seperti itu. Kalau saya di sini pilih paragraf supaya siapa tahu alamatnya panjang sampai 2 lembar seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian di sini wajib diisi ya teman-teman ya. Selanjutnya klik yang ini untuk pertanyaan berikutnya, yaitu
nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsAppnya juga itu jawaban singkat juga ya, kita kasih masuk seperti ini. Kemudian ini juga wajib dicentang. Saya yakin teman-teman semua punya nomor WA ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir adalah DPK ya, DPK asal. Saya di sini untuk mengetahui berapa sebarannya perawat yang ada di masing-masing DPK ya. DPK ini pilihannya di sini saya yaitu pilihan ganda. Nah, ada 17 DPK yang ada di Kabupaten Sinjai. Yang pertama adalah DPK apa ya, Menanti, kemudian DPK Lapae, kemudian DPK Samaenre, DPK Borong Kompleks, kemudian DPK Bijinangka, selanjutnya DPK Aska, selanjutnya DPK Kampala, DPK Samataring, DPK Panaikang, DPK Lapadata, DPK Manimpahoi, DPK Tengah Lembang, DPK Manipi, DPK Hulu Podo, DPK Balan Nipa, DPK Pulau 9, dan terakhir DPK RSUD Sinjai ya, seperti itu teman-teman. Lalu ini kita centang lagi. Setelah pertanyaannya selesai seperti ini, sebelum dikirim teman-teman bisa cek dulu ya. Di sini ada pilihan di sini di atas ya. Ini add-on, ini sesuaikan tema. Di sini kalau teman-teman mau rubah temanya. Kalau ini pratinjau ya, kita pratinjau dulu. Nah, kita lihat ini sudah benar atau tidak, nanti diperbaiki ya. Database update perawat Sinjai April 2021. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nama, ini ada tanda bintangnya, artinya wajib diisi. Kemudian gelar juga seperti itu, wajib diisi. Kemudian ini tanggal lahir, tempat lahir, ini juga tanggal lahir. Ini NIP ya, NIP di sini tidak wajib diisi karena siapa tahu ada perawat yang belum PNS. Kemudian pendidikan terakhir juga ini wajib diisi. Kemudian pangkat dan golongan, selanjutnya jabatan, masa berlaku STR, masa berlaku BTCLS, nomor NIRA, alamat, nomor WA, dan DPK asal. Seperti itu. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman bisa pastikan bahwa ini sudah benar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tutup. Nah, jika semua sudah jadi seperti ini, teman-teman tinggal kirim ya. Nah, ini teman-teman klik yang ini, kirim. Nah, jika muncul seperti ini, layarnya seperti ini, jika teman-teman di sini mengklik mencentang ini, kumpulkan alamat email, otomatis nanti muncul kolom untuk mengisi atau mengirimkan nama email responden ya. Nah, caranya adalah teman-teman klik yang ini ya, yang ini. Nah, seperti itu. Nah, secara otomatis inilah link Google Form yang sudah kita bikin teman-teman. Ini linknya. Karena terlalu panjang, teman-teman klik yang ini ya, perpendek URL seperti itu. Teman-teman salin. Oke, setelah disalin ya. Setelah disalin kita close ya. Setelah disalin kita close, teman-teman buka lagi tab baru ya. Setelah muncul tab baru, saya di sini menggunakan ini ya, Bitly seperti itu. Sudah terbuka akun Bitly saya teman-teman. Nanti saya, jika teman-teman belum mempunyai akun Bitly, nanti saya akan berikan tutorialnya cara membuat akun Bitly. Selanjutnya jika sudah terbuka seperti ini, teman-teman klik yang ini, create ya, tulis ya create. Nah, lalu sini paste tadi yang link yang sudah kita buat. Nah, setelah dipaste teman-teman seperti ini ya, setelah dipaste ya itu, teman-teman bisa rubah linknya seperti ini ya. Teman-teman bisa rubah linknya di sini, misalnya
database update ya, update 2021 seperti itu teman-teman. Lalu di save ya. Setelah di save ya, setelah di save teman-teman tinggal klik yang ini, copy. Nah seperti itu ya, save. Nah seperti itu. Jika muncul link has been added, berarti sudah benar ya teman-teman, tinggal copy. Setelah di copy ya, kirimlah di grup-grup WA seperti itu teman-teman ya. Nah setelah semuanya dikirim dan beberapa jam atau beberapa 1 hari 2 hari kemudian, setelah semua responden mengisi ya, setelah semua responden mengisi seperti itu, maka kita cek ya. Caranya kita cek, nah misalnya anggaplah kita tutup kembali beberapa lama kemudian ya, teman-teman bisa cek apakah sudah ada yang isi formulirnya. Nah, caranya buka lagi ya, seperti tadi dari awal, buka lagi, teman-teman buka Google-nya kembali. Setelah Google-nya terbuka, teman-teman bisa cek nanti di mana teman-teman bisa melihat ya. Kita cek di mana Google Form yang sudah kita buat ya, ini barangkali ya, kita buka dulu seperti itu. Nah ini sudah terbuka teman-teman ya, seperti ini, database update perawat Senjaya April 2021. Nah ini sudah ada yang isi ya. Kebetulan perawat yang ada di Kabupaten Senjaya seluruhnya itu kurang lebih ada 800. Nah ini sudah ada yang mengisi 663 ya teman-teman, seperti itu. Nah ini kita jika mengklik yang ini, teman-teman bisa lihat ini sudah siapa-siapa yang sudah mengisi. Nah seperti itu. Nah caranya agar teman-teman bisa mengambil data tersebut yang sudah dikirimkan oleh teman perawat, teman-teman klik yang ini, titik 3 ya, terbuka begini. Lalu teman-teman klik yang ini, download jawaban ya, ini file CSV ya. Nah seperti itu, kita download. Nah, seperti itu teman-teman, ini sudah mulai terdownload ya teman-teman. Nah jika sudah terbuka seperti ini, teman-teman bisa minimize yang ini. Sekarang buka komputernya ya, lalu teman-teman buka di sini ya, di download. Nah ini sudah ada muncul file yang sudah di download ya. Ini filenya file WinRAR ya, teman-teman buka. Setelah dibuka ini file yang kita butuhkan dalam bentuk file CSV. Silakan teman-teman buka ya, klik 2 kali. Nah setelah terbuka seperti ini, nah inilah hasilnya yang sudah kita sudah kita kirimkan ke teman-teman. Nah ini dia jawabannya. Alhamdulillah saya lihat jawabannya ini saya juga bingung, mungkin teman-teman bingung, saya juga lebih bingung. Kenapa? Karena seperti ini tampilannya ya. Nah, supaya lebih memudahkan teman-teman, jangan khawatir, saya akan bantu. Caranya adalah seperti ini teman-teman. Blok yang ini, lalu pilih menu data ya, kemudian di sini ada klik yang ini, text to column ya, text to column. Lalu ini ada pilihannya ya teman-teman, sudah benar ini, klik yang ini, delimit. Nah kemudian teman-teman klik next. Setelah muncul next, tapi klik yang ini, kemudian abaikan saja yang lainnya teman-teman. Kemudian nah ini teman-teman bisa lihat yang ini ya, sudah dipisahkan ya. Lalu kemudian teman-teman pilih next seperti ini. Lalu kemudian di sini next ya, kemudian finish ya, finish. Nah ini teman-teman sudah rapi ya, sudah rapi tampilannya ya teman-teman. Ini tadi sudah kita rubah. Nah caranya supaya lebih rapi lagi teman-teman, ini kita perluas kolomnya ya, seperti itu. Nah ini waktunya
tidak dibutuhkan delete aja ya teman-teman, delete. Kemudian ini nama emailnya, terus ini adalah nama respondennya ya, responden. Kemudian ini gelarnya, lalu ini tempat lahirnya, kalau ini kemudian tanggal lahirnya teman-teman ya. Kemudian ini NIP-nya. Nah teman-teman bisa lihat di sini NIP-nya ada yang seperti ini, ada E plus ya, dan lain-lain. Caranya teman-teman blok seperti ini, lalu rubah ini ya general menjadi number ya teman-teman. Kemudian setelah dirubah ini nomornya ada 2 angka di belakang koma teman-teman, ini kembalikan ini seperti ini, lalu di center ya. Nah ini sudah otomatis menjadi apa ya, number seperti itu ya. Selanjutnya ini adalah pendidikan. Ini jadi teman-teman tinggal rubah-rubah saja ya seperti ini tampilannya supaya mudah dibaca ya. Ini jabatan, lalu ini masa berlakunya, ada tanggalnya juga ya. Nah seperti itu. Kemudian ini nomor nilainya seperti itu, dan seterusnya ya. Ini alamat, nah ini nomor WA nya. Lalu ini adalah DPK asal ya, teman-teman bisa lihat ini nomor WA nya, lalu kemudian ini adalah DPK asalnya. Nanti di video selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana caranya data ini akan diinput masuk ke SPSS supaya teman-teman nanti mudah untuk melakukan analisis ya, analisis berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa persen perawat yang golongan A, 3A, 3B dan seterusnya, berapa yang pendidikan sekian, semua itu akan dianalisis melalui aplikasi SPSS. Itu saya akan buatkan di video selanjutnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih, dan ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang ini, dan video terbaik untuk Anda yang ini. Serta jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya yang ada di sini. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan semoga kita semua sukses selalu.